Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada korelasi positif antara senyawa yang dikonsumsi oleh manusia dengan perubahan sikap mental. Artinya bahwa ketika senyawa yang dikonsumsi oleh manusia itu bermuatan negatif, maka ada kecenderungan orang itu lebih mudah berbuat hal-hal yang negatif. Ya, begitu juga sebaliknya, ketika senyawa yang dikonsumsi oleh manusia itu bermuatan positif, maka ada kecenderungan sikap mentalnya dan perilakunya cenderung lebih bersifat positif, ya. Riset ini sebenarnya berasal dari sebuah hasil penelitian panjang dari seorang dokter spesialis yang berkebangsaan Prancis. Pada tahun 1912 ada seorang dokter spesialis namanya Alexis Carrel, ya. Beliau melakukan riset dalam beberapa bidang, salah satunya bidang kedokteran, dan meliti tentang bagaimana senyawa berkorelasi terhadap sikap mental. Beliau adalah salah seorang tokoh yang mendapatkan hadiah Nobel, ya, pertama karena berhasil melakukan pembedahan pembuluh darah pertama bagi manusia. Nah, prestasinya inilah yang kemudian beliau mendapatkan hadiah. Ada beberapa buku yang ditulisnya, dan salah satu riset yang ditemukan oleh beliau adalah tentang bahwa senyawa punya korelasi terhadap sikap mental. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana perspektif agama tentang makanan dan senyawa yang dikonsumsi oleh manusia? Saudara-saudara sekalian, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia itu juga ternyata dalam perspektif agama berdampak sangat serius terhadap beberapa hal. Misalnya, ya, ketika orang mengkonsumsi barang-barang yang tidak halal, ya, yang haram, maka ada kecenderungan yang pertama itu dia berdampak pada tertutupnya dan tidak terkabulnya doa-doanya. Statement ini tentu bukan tanpa alasan, karena ada satu hadis, ya, dari Rasulullah yang menyatakan, kalau kita bacakan itu kira-kira as'asya akhbara yamuddu yadai ilas sama ya Rob ya Rob, ya, malbasu haramun mashrabu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Kalau saya terjemahkan dalam pengertian yang bebas, ada seorang hamba menengadahkan tangan setiap hari berdoa kepada Allah, setiap hari sholat, minta diampuni, minta diberkahi, minta dirahmati dalam kehidupannya, ya. Tapi makanan yang dikonsumsinya berasal dari barang-barang yang haram, ya. Minuman yang diminumnya berasal dari minuman yang haram, baik haram zatnya maupun haram perolehannya. Begitu juga dia bil haram, dan semua kehidupannya banyak diliputi dengan hal-hal yang berbau haram. Lalu Nabi menyindir dengan kata-kata fa anna yustajabulah. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doamu, kira-kira begitu. Artinya bahwa kritik Nabi dalam hadis itu, makanan yang haram berpotensi terhadap tertutupnya atau tidak dikabulnya doa-doa dan ibadah kita. Nah, ini kan fatal, ya. Jadi artinya bahwa sekali lagi, makanan yang haram itu sangat berpotensi terhadap tertutupnya doa-doa dan ibadah kita. Betapapun banyak ibadah kita, betapapun banyak sholat kita, betapapun luar biasa komitmen kita beribadah, tapi kalau makanan yang dikonsumsinya itu dari barang-barang yang haram, maka ada kecenderungan doa dan sholatnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis tadi, ya. Jadi artinya kita dianjurkan untuk bisa berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan, jelas, ya. Dan dalam konteks ini tentu makanan yang haram itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, misalnya kemungkinan memang zatnya sudah haram, ya. Dalam Al-Quran ada beberapa makanan yang jelas-jelas secara tekstual itu diharamkan, ya. Misalnya daging babi, ya, kemudian darah, kemudian apa itu bangkai, ya, dan binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah, itu jelas secara tekstual, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu dikonsumsi berdampak pada tadi, ya, berdampak pada ditutupnya atau tidak terkabulnya doa dan ibadah kita. Itu makanan yang zatnya dianggap haram. Itu juga minuman keras. Lalu ada juga barang-barang atau makanan-makanan yang sebenarnya pada substansinya dia halal, cuman karena proses perolehannya dilakukan dengan cara yang tidak halal, maka makanan tadi menjadi haram, ya. Misalnya ketika kita berbisnis, ya, tetapi perolehannya dengan cara-cara yang tidak halal. Contoh, ya. Dan ini saya kira sangat serius dalam pandangan agama, ya.
Kenapa perlu saya sampaikan sebagai sharing ringan ini bahwa kita dalam agama perlu berhati-hati ya dalam hal makanan. Nah, saya ingin teruskan. Jadi ada makanan yang sebenarnya halal tetapi karena proses perolehannya dilakukan dengan cara yang batil maka menjadi haram. Contoh misalnya hasil keuntungan yang kemudian dikonsumsi oleh kita dari bisnis yang berbau maisir, berbau judi, berbau gambling. Kalau saya definisikan secara simpel, maisir itu adalah berbisnis, mendapat keuntungan tapi menyebabkan kerugian pada pihak lain. Ya. Jadi ketika kita berbisnis mendapat keuntungan tetapi berdampak pada merugikan orang lain, itulah yang disebut dengan maisir ya atau gambling. Dan bisnis dari dan keuntungan dari bisnis seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang haram ketika dikonsumsi, lagi-lagi berdampak pada doa dan ibadah kita yang akan terhalang. Kemudian contoh lain misalnya yang termasuk barang yang perolehannya haram, misalnya bisnis dengan cara menipu, ya, gharar dalam bahasa bisnisnya. Gharar itu artinya jual beli yang tidak jelas, ada unsur penipuan, ya. Saudara-saudara sekalian, ada filosofi dalam bisnis Islam itu, kalau orang berbisnis ingin mendapat keuntungan dan ternyata dia rugi, ya, atau dia mungkin tertipu, itu jauh lebih mulia daripada dia merugikan orang lain atau menipu orang lain. Jadi risiko-risiko bisnis kan selalu tidak selamanya untung, selalu mungkin ada rugi, mungkin ada tertipu, tapi itu jauh lebih mulia daripada kita menipu dan merugikan orang lain. Kenapa dampaknya? Dampaknya ketika keuntungan yang diperoleh dengan cara merugikan orang lain dan menipu orang lain, maka itu berdampak pada doa-doa kita dan ibadah kita akan terhalang, akan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, artinya Islam memandang persoalan makanan ini bukan masalah sederhana, tapi sangat serius untuk diperhatikan. Maka perlu ada satu kehati-hatian. Itulah sebabnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man la wara'alahu la zulfalahu. Ya, barang siapa yang tidak hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, apakah dia haram atau halal, maka la zulfalahu, maka tidak akan pernah mendapat martabat di sini. Jadi martabat seseorang itu, kata Imam Hasan Al-Basri, salah satunya ditentukan oleh makanan yang dikonsumsinya. Ya, ketika dia tidak hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, maka dalam pandangan beliau orang itu sudah kehilangan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis lain yang boleh jadi bisa menjadi bahan pemikiran kita tentang makanan yang haram itu berdampak pada hal apa? Makanan yang haram itu juga berdampak pada kecenderungan kita berpotensi akan tersentuh oleh api neraka. Lagi-lagi ini ada satu hadis ya dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram an-naru aula bih. Setiap daging yang tumbuh di dalam tubuh kita, yang tumbuh dalam tubuh kita berasal dari konsumsi barang-barang yang haram, an-naru aula bih. Maka lebih layak, lebih pantas dia mendapatkan api neraka. Memang hadis ini tercenderung ekstrim ya, tetapi ini sebenarnya warning ya. Ini hanya sebuah perhatian, ini sebuah peringatan buat kita bahwa mengkonsumsi makanan itu harus berhati-hati. Sekali lagi, kalau kita lihat dalam teori yang awal, baik oleh para ahli kedokteran yang tadi salah satunya diwakili oleh Alexis Carrel maupun dalam perspektif agama, makanan itu punya dampak yang serius terhadap persoalan mental kita, ya, dan makanan itu juga berpengaruh kepada dikabul dan doanya kita. Mari kita membangun satu tradisi makanan kita yang jelas-jelas halal, ya. Cukup banyak sebenarnya di dalam Al-Quran, cukup lebih banyak Allah menghalalkan sesuatu makanan daripada mengharamkannya. Karena secara kuantitatif barang-barang haram itu di dalam Al-Quran tidak banyak, tetapi yang halal banyak. Kecenderungannya karena mungkin kita sering tergoda, mungkin juga ketidaktahuan kita lebih sering memilih barang-barang yang haram. Saudara-saudara sekalian, itulah sebagai sharing sederhana buat kita semua. Sekali lagi kesimpulannya, mari kita ciptakan suasana atau ciptakan tradisi untuk memilah barang-barang yang jelas kehalalannya, bisnis yang jelas kehalalannya, agar ibadah dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga sikap mental kita akan jauh lebih positif. Makanan yang positif akan mengawal kita punya sikap yang lebih positif. Tetapi sebaliknya,
ketika makanannya berbau negatif, maka ada kecenderungan berpotensi kita melakukan hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan sharing yang sederhana ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.